Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naura Yasmin Ayuni dengan NIM 08363252 dari Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video untuk laporan tugas 1 mata kuliah pemrograman berbasis desktop yang akan menggunakan konsep kelas, objek, metode, array, string, serta struktur keputusan seperti if else, switch case, dan nested if. Langsung saja kita baca untuk tugas 1. Pada tugas 1 ini kita ditantang oleh tutor untuk mengimplementasikan konsep dasar Java dalam sebuah simulasi aplikasi reservasi hotel untuk tugas 1. Di sini kita dituntut untuk menggunakan konsep class, objek, method, array, string, serta struktur keputusan seperti if else, kemudian switch case, dan nested if. Tujuan dari pembelajaran ini supaya kita mampu mengimplementasikan penggunaan tipe data, variabel, identifier, dan keyword dalam class, objek, dan method. Kemudian kita mampu mengimplementasikan array dan atau string dalam method. Kemudian mengimplementasikan struktur keputusan untuk pemrosesan data. Sekarang kita baca soal dari tugas 1. Kita diminta untuk membuat aplikasi reservasi hotel yang memiliki fitur berikut. Yang pertama adalah menginput data kamar. Program harus memiliki data kamar yang disimpan dalam array. Setiap kamar harus memiliki nomor kamar, tipe kamar, harga per malam, dan status ketersediaan. Kemudian minimal terdapat 4 tipe kamar seperti standar, superior, deluxe, dan suite. Pada pemesanan kamar, program harus memungkinkan pelanggan untuk memesan kamar hotel berdasarkan daftar kamar yang tersedia. Pelanggan dapat memilih maksimal 3 kamar dan menentukan lama menginap dalam hitungan malam. Kemudian contoh format input pemesanan seperti berikut. Nomor kamar 101, kemudian lama menginap 3 malam. Kemudian poin ketiga, menghitung total biaya. Program harus dapat menghitung total biaya reservasi berdasarkan tipe kamar dan lama menginap. Kemudian program memiliki biaya tambahan seperti pajak sebesar 10% dari total biaya reservasi, kemudian biaya layanan sebesar 50.000 per kamar, kemudian ada diskon dan penawaran khusus, yaitu diskon 15% jika total biaya reservasi melebihi 500.000 dan gratis sarapan untuk semua tamu jika total biaya reservasi melebihi 300.000. Kemudian poin keempat, program harus dapat mencetak struktur reservasi yang berisi daftar kamar yang dipesan, nomor kamar, tipe kamar, lama menginap, harga per malam, total harga per kamar. Kemudian ada total biaya reservasi sebelum pajak dan biaya layanannya. Kemudian informasi pajak, biaya pajak dan biaya layanan. Kemudian jika ada opsional diskon atau penawaran, tampilkan informasi harga setelah diskon atau penawaran. Kemudian petunjuk pengerjaannya adalah buatlah kelas kamar untuk merepresentasikan kamar hotel dengan atribut yang sesuai. Kemudian buatlah kelas main yang memiliki berbagai metode untuk menampilkan daftar kamar hotel, menerima dan mengelola reservasi, kemudian menghitung total biaya reservasi, mencetak struk reservasi, kemudian menggunakan array dalam mengelola data kamar. Kemudian menggunakan struktur keputusan dalam mengimplementasikan logika perhitungan total biaya dan mencetak struktur reservasi. Di sini dilarang atau jangan menggunakan perulangan dalam tugas ini, menampilkan skenario-skenario yang berbeda berdasarkan kondisi yang diberikan dalam soal, kemudian membuat video penjelasan maksimal 15 menit tentang cara kerja kode program yang saya buat. Di sini untuk mempersingkat waktu, saya sudah menyiapkan kode program yang sudah saya buat menggunakan aplikasi atau software Visual Studio Code. Di sini saya sudah menyiapkan kode program untuk aplikasi reservasi hotel menggunakan import Java Hotel Scanner. Jadi saya sendiri menggunakan scanner karena saya ingin user menginput sebuah data ke dalam program saya kepada aplikasi, menginput sebuah data melalui keyboard seperti itu. Karena itu saya menggunakan scanner. Kemudian saya membuat public class yang saya beri nama kamar untuk reservasi hotel. Kemudian saya menggunakan metode main string seperti itu. Metode mainnya ini di sini seperti
pembatas pemrograman dimulai seperti itu. Jadi di sini kita aktifkan scannernya, yaitu scanner input. Kemudian saya masukkan array data kamarnya. Untuk nomor kamar saya menggunakan integer karena nomor kamar adalah isinya datanya angka-angka yang simple seperti itu, tidak membutuhkan seperti desimal. Kemudian tipe kamar saya menggunakan string karena berisi data huruf-huruf atau abjad. Kemudian harga per malam saya menggunakan tipe data double karena harga atau yang namanya harga atau keuangan itu bersifat fleksibel dan harus rinci. Jadi menurut saya tipe data double cocok untuk harga per malam. Kemudian status ketersediaan kamar, saya menggunakan tipe data boolean yang berisi kebenaran apa ya? Status tersedianya itu hanya dua, ada true dan false saja. Jadi tidak ada kebingungan saat menginput data pada aplikasi. Kemudian di sini di bagian selanjutnya ada menampilkan daftar kamar yang tersedia. Jadi di sini user akan melihat kamar apa saja yang masih tersedia seperti itu. Dan juga ini akan berpengaruh juga dalam hasil akhirnya. Jadi misalkan sudah diinput kamar nomor 1 sudah dipesan, maka akan berpengaruh ke hasil dari ketersediaannya seperti itu. Di sini saya menggunakan metode struktur keputusan if untuk menampilkan daftar kamar yang tersedia. Kemudian di bagian ini ada input dari user. Jadi di sini saya melakukan perkondisian pesanan nomor. Nah, menggunakan integer dan double karena ini harga, kembali lagi seperti yang awal. Kemudian input dari usernya ini saya mengeluarkan pertanyaan atau perintah untuk memasukkan nomor kamar pertama. Nah, di sini user akan memasukkan nomor kamar pertama karena di soal tadi ada disuruh untuk melakukan penginputan maksimal 3 kali. Jadi saya membuat 3 kali. Jadi ini ada yang pertama memasukkan nomor kamar, kemudian user diperintahkan untuk memasukkan lama menginap dalam hitungan malamnya seperti itu. Kemudian di sini kemudian ada kamar kedua dan kamar ketiga seperti itu. Kemudian ini ada penghitungan hitung total. Di sini menggunakan tipe data double untuk subtotalnya, dan ini saya menggunakan perkondisian for if untuk menghitung totalnya seperti itu. Kemudian saya menggunakan untuk perhitungan pajaknya. Jadi di sini ada menggunakan tipe data double karena pajaknya 10%, maka subtotal dikali 0,10, saya rubah dari 10% menjadi bentuk desimal karena saya menggunakan tipe data double. Kemudian biaya layanannya, jumlah kamar yang dipesan dikali 50.000 seperti itu. Kemudian ada diskonnya. Jadi diskon ini saya buat struktur keputusnya di bawah ini. Ini ada boolean sarapan gratis sama dengan false karena ada perkondisiannya. Ini struktur keputusannya ada di bawah ini, yaitu if jika subtotal lebih dari 50.000 maka diskonnya sama dengan subtotal dikali 15%. Jadi di diskon 15%. Kemudian untuk sarapan gratis itu berlaku jika subtotal lebih dari 300.000. Nah, di sini saya menggunakan true karena tipe data awalnya sini boolean untuk sarapan gratis. Kemudian yang terakhir adalah tipe data double untuk total bayar, yaitu subtotal ditambah pajak ditambah biaya layanan dikurangi diskon. Kemudian dari soal kita disuruh untuk membuat cetak struk reservasi. Nah, di sini saya membuat judul struk reservasi, kemudian saya membuat perhitungan dari total kamar di sini. Kemudian pada struk akan ditampilkan kamar plus pesanan nomor dan tipenya yang sudah diinput user saat awal tadi di atas tadi. Kemudian juga menampilkan harga per malam. Kemudian lama menginap di sini. Kemudian menampilkan total dari keseluruhan harga.
total harga. Jadi satu kamar berapa malam, nah ini total harga per kamarnya. Seperti itu. Kemudian di sini saya pada stroke akan dimunculkan subtotalnya, subtotal, kemudian pajak, pajak 10%-nya, kemudian biaya layanan, kemudian dimunculkan dengan perkondisian atau ya dengan perkondisian dan diskon lebih dari 0. Jadi jika sudah lebih dari 500 atau 300 ribu tadi saya lupa, itu akan didiskon 50%, 15%. Kemudian ada perkondisian sarapan gratis. Jadi jika perkondisian sarapan gratis memenuhi syarat, maka sarapan sarapan gratis ini, tulisan sarapan gratis ini akan muncul pada struk seperti itu. Nah, di sini yang terakhir adalah total bayarnya. Sekarang kita coba untuk beberapa kasus. Kita coba run. Nah, di sini kita input untuk nomor kamar 101. Di sini user diperintahkan untuk masukkan nomor kamar pertama, kemudian user diperintahkan untuk menginput lama menginap dalam satuan malamnya, misalkan 2 malam. Kemudian user ditanyakan kembali untuk atau diperintahkan untuk memasukkan nomor kamar kedua. Nah, jika tidak ada, maka di sini kita isi dulu 103. Kemudian lama menginapnya 1 malam. Nah, untuk kamar ketiga ini kita kosongi saja untuk mengecek apakah benar-benar berfungsi. Itu. Nah, di sini struk reservasi yang muncul adalah dalam struk, jadi terdapat kamar 101 dengan tipe kamar standar dan harga per malam yaitu 150.000. Kemudian lama menginapnya 2 malam. Sehingga total dari pemesanan dari seluruh pemesanannya adalah 300.000. Kemudian untuk kamar 103 deluxe harga per malamnya 300.000, lama menginapnya 1 malam. Jadi totalnya 300.000. Nah, di sini subtotalnya 600.000 dan terkena pajak 10%, 60.000 yaitu 60.000. Kemudian biaya layanan per kamarnya kan 50.000. Jadi total biaya layanannya 100.000. Kemudian karena subtotalnya lebih dari 500.000, maka pelanggan mendapatkan diskon 15% yaitu 90.000. Setelah itu tamu juga mendapatkan sarapan gratis. Di sini ditulis bonus sarapan gratis untuk semua tamu. Sehingga total bayarnya 670.000. Seperti itu. Kemudian kita coba kasus lain lagi. Bagaimana jika tidak mendapatkan? Nah, di sini kita masukkan nomor 101, 1 malam, 0, 0. Nah, di sini akan tertulis standarnya, kamarnya, kamar 101 standar, kemudian harga per malamnya, lama menginapnya, kemudian subtotalnya, dan pajaknya. Nah, pajak ini dipotong 15.000, kemudian biaya layanannya 50.000. Nah, di sini karena perkondisian diskon kan harus lebih dari 300.000 dan sarapan gratis itu lebih dari diskon itu harus lebih dari 500.000 dan sarapan gratis harus lebih dari 300.000. Karena tidak memenuhi syarat, maka di sini tidak dimunculkan tulisan diskon dan sarapan gratisnya. Kemudian total bayar menjadi 215.000. Nah, kemudian jadi itu penjelasan kode program reservasi hotel yang sudah saya buat. Saya membuat dengan sesederhana mungkin, menggunakan satu kelas saja. Jadi saya hanya menggunakan satu kelas, kemudian tidak menggunakan ulangan for untuk input, dan memanfaatkan struktur if untuk logika pemesanan dan diskon. Nah, semoga penjelasan saya membantu untuk memahami program yang sudah saya buat. Dari awal sampai akhir, saya mohon maaf jika ada perkataan yang saya ucapkan yang menyinggung atau salah dari perkataan saya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.